Mandu, perkenalkan saya baru tadi sedikit sudah disampaikan. Ya saya bagian dari Perempuan Bergerak, mungkin sudah sejak Perempuan Bergerak itu ada. Jadi ya sudah lumayan lama. Jadi selamat datang teman-teman, mari belajar bersama. Langsung saja karena sekarang sudah menunjukkan pukul 10:07 ya. Karena di sini juga Mbak Lia. Ini panggilannya Mbak, Ibu atau siapa ini enaknya ini? Panggil Lia saja boleh. Oke. Kita telah bersama dengan Kak Ena. Kalau di Jawa Timur ada Mbak Boleh. Lia juga. Oke, Mbak Lia, saya bacakan dulu lah kurikulum vitae dari beliau ya. Nama lengkap Wabilia Husnah S.Hum. Beliau ini ya peneliti ya mahasiswa. Jadi kedua hal ini masih dilakoni oleh beliau sampai sekarang. Jadi beliau itu seorang peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sekaligus menjadi mahasiswa gender di UI. Nah, beliau tertarik pada banyak sekali bidang, salah satunya ada bidang sastra, gender, dan budaya. Nah, saat ini beliau sedang melakukan kajian tentang fenomena perdagangan perempuan dari Indonesia ke Tiongkok. Gitu. Jadi beliau ini memang pakar di bidang tiga itu tadi ya, sastra, gender, dan budaya. Bidang kepakarannya ada sastra interdisipliner, cultural studies, sama area studies. Nah, Mbak Lia ini S1-nya sastra Cina di Universitas Indonesia dan sekarang sedang menempuh S2 di kajian gender Universitas Indonesia. Banyak sekali penelitian dan publikasi yang sudah dilakukan oleh Mbak Lia. Saya bacakan beberapa. Ada pengalaman kerja yakni sebagai ini ya tentang penanganan bencana di Tiongkok pada tahun 2014. Terus ada baru ini peneliti tentang Belt Road Inisiatif di Tiongkok 2018 sampai sekarang. Publikasinya banyak sekali. Ini saya bacakan beberapa. Ada China Belt Road Initiative, peluang dan tantangan di kawasan Asia Tenggara. Naskah akademis LIPI, terbit 2019. Terus ada analisis budaya dan implikasi prakarsa Sabuk Jalan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara. Teknis LIPI tahun 2019. Itu kurang lebih. Nanti teman-teman bisa di-share untuk biodata lengkap dari Mbak Wabilia Husnah atau disapa Mbak Lia. Itu pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang metode analisis konten. Saya kira ini tema yang sangat menarik, apalagi kalau ini, kalau nggak salah mungkin sejak kemarin ya, saya berselancar di laman Twitter ini ada satu buah video yang cukup jadi kontroversi, tapi dikeluarkan oleh media yang saya kira selama ini punya track record yang baik, yakni DE Indonesia. Kemarin mungkin videonya itu diupload yang mengangkat soal apa namanya, bagaimana anak-anak sudah mulai dipakai kerudung dan itu mengerucut ke mungkin bisa dibilang ekstremisme. Nah, itu banyak sekali berseliweran di timeline saya dan banyak sekali yang mengutip tokoh-tokoh besar, saya kira cukup tokoh-tokoh besar, karena saya lihat juga ada Mas Andreas juga berkomentar tentang itu, terus ada Mas Salim di Jogja juga berkomentar tentang itu, dan semuanya ini nadanya memang cukup menyayangkan. Ada ini Mas Roy Caniago juga berkomentar. Nah, saya kira itu topik yang sedang hangat dan saya kira penting kita untuk belajar tentang analisis konten, tentang metode analisis konten, karena ya kita saat ini hidup di era yang informasi itu bisa datang dari siapa saja begitu. Jadi biar kita punya kepekaan dan pisau analisis yang baik ketika ada di dunia sosial media, baik membaca atau membuat. Nah, saya kira itu pengantar dari saya. Nah, ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Lia sampai nanti kira-kira pukul 11.30. Nah, untuk 30 sampai 45 menit pertama saya persilakan buat Mbak Wabilia Husnah untuk memaparkan materi tentang metode analisis konten. Pada waktu dan jaringan dipersilakan.
Saya izin share screen ya. Oke, silakan Mbak Lia. Mungkin nanti Nuril yang bisa dibantu juga kalau ada masalah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah terlihat. Oke. Ya. Sebentar. Oke, saya izin mulai presentasi ya. Pertama, perkenalkan saya Wabili Husna. Cukup panggil saya Lia. Seperti tadi sudah dikenalkan sebelumnya, saya sekarang bekerja di LIPI sekaligus jadi mahasiswa. Jadi kita di sini akan sharing sambil ngobrol-ngobrol aja pengalaman saya, dan nanti mungkin bisa teman-teman juga bisa sharing apa yang teman-teman ketahui tentang analisis konten berperspektif feminis ini. Ya, pertama-tama outline yang akan kita bicarakan di sini adalah mengenai pertama pengertian dan ruang lingkup analisis konten. Kemudian pengertian analisis konten berperspektif feminis, lalu bagaimana unit analisisnya, bagaimana langkah-langkah dalam penelitian analisis konten berperspektif feminis, lalu kita lanjutkan dengan signifikansi analisis konten berperspektif feminis, lalu kita lihat sudut pandang penelitiannya, dan terakhir kita akan berdiskusi mengenai contoh-contoh penelitian yang menggunakan analisis konten berperspektif feminis. Sebenarnya apa itu analisis konten? Kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu analisis konten. Analisis konten adalah analisis sistematis, objektif, dan kuantitatif dari karakteristik sebuah pesan. Ini menurut Neundorf pada tahun 2002. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa analisis konten adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dalam simbol komunikasi, di mana simbol-simbol ini diberikan nilai numeriknya berdasarkan pengukuran yang valid dan analisis menggunakan metode statistik. Ini harus digarisbawahi untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan, dan memberikan konteks baik produksi maupun konsumsi. Lalu ada juga penjelasan dari Barbie yang menyebutkan bahwa analisis konten adalah studi tentang komunikasi manusia yang direkam. Braiman di lain pihak menyebutkan bahwa analisis konten adalah pendekatan untuk analisis dokumen dan teks yang berusaha untuk mengukur konten dalam hal kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Ada juga pendapat dari Weber yang menyebutkan bahwa analisis konten adalah metode untuk membuat kesimpulan yang valid dari sebuah teks. Jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang penting untuk diamati. Di sini ada metode kuantitatif, lalu ada simbol-simbol komunikasi, ada nilai numerik, ada metode statistik, lalu ada komunikasi manusia, ada analisis dokumen dan teks, dan kesimpulan yang valid dari sebuah teks. Ini adalah poin-poin penting yang harus kita amati bersama. Selanjutnya, setelah melihat deskripsi tersebut, iya boleh satu. Coba cek aku. Oh iya, Miss. kita akan melihat selanjutnya bagaimana ruang lingkup analisis konten dari deskripsi yang tadi. Ruang lingkup ya, oke, bisa dilanjut ya.
ruang lingkup dari analisis konten sendiri itu mengamati makna dan pesan-pesan dari sebuah teks atau dokumen atau data-data yang kita gunakan. Lalu metode yang digunakan adalah analisis. Ini yang harus ditekankan. Metodenya bukan hanya mengumpulkan data. Jadi kalau kita menganalisis tentang koran misalnya, media massa, kita bukan hanya sekedar mengumpulkan data-data, mengumpulkan koran-koran itu sampai setumpuk lalu sudah, bukan. Tapi kita menganalisis data yang kita miliki itu. Jadi kalau banyak orang kadang bicara, wah enak banget penelitian analisis konten, baca novel terus kerjaannya, atau enak banget yang meneliti tentang analisis konten, cuma nonton video aja gitu, nonton film aja. Tidak sebatas itu saja. Kita melakukan analisis konten, berusaha untuk menggali data-data yang ada di dalam video itu, di dalam novel itu. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja. Dan yang terakhir, kita harus sadari bersama bahwa analisis konten adalah metode yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau kita adalah seorang peneliti kualitatif, kita bisa menggunakan analisis konten. Kalau kita peneliti kuantitatif juga bisa menggunakan analisis konten, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kemudian cabang ilmu yang bisa menggunakan analisis konten pun beragam. Misalnya dalam ilmu sosial itu sosial humaniora ya, sosiologi bisa menggunakan analisis konten dan menyebutnya biasanya dikenal dengan analisis konten atau analisis isi. Orang-orang dari sejarah bisa menggunakan analisis konten dan analisis konten ini disebut sebagai penelitian arsip. Teman-teman dari filsafat atau sastra menyebut analisis konten ini sebagai analisis teks atau kritik sastra. Nah, bagaimana dengan analisis konten berperspektif feminis? Analisis konten feminis akan mencoba menganalisis dokumen-dokumen, teks-teks, atau data-data untuk meneliti kondisi sosial, mulai dari bagaimana pengalaman perempuan, laki-laki, lansia, anak-anak, dan kaum minoritas, tentu saja dengan menggunakan perspektif feminis. Jadi kalau melakukan analisis konten berperspektif feminis tentu harus menggunakan teori-teori feminis, menggunakan perspektif feminis. Kalau tidak menggunakan itu ya tentu tidak bisa disebut sebagai analisis konten berperspektif feminis. Analisis konten sendiri sudah sangat lama digunakan oleh feminis untuk melakukan penelitian. Sejarah mencatat misalnya pada 1891 ada Wells yang membuat sebuah penelitian mengenai pembantaian penduduk kulit hitam di wilayah selatan. Wells menggunakan 728 data pembantaian dalam satu dasawarsa terakhir melalui media berita koran. Dari penelitian yang ia lakukan, Wells menemukan fakta bahwa pembantaian yang terjadi kepada penduduk kulit hitam di selatan itu terjadi karena kebencian rasial dan rasa terancam laki-laki kulit putih. Jadi kita bisa melihat bahwa meskipun menggunakan analisis konten ya, tapi Wells bisa membuktikan sebuah fakta yang sangat penting pada saat itu. Jadi analisis konten juga memiliki sumbangsi yang luar biasa baik untuk masyarakat secara umum maupun dalam ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya sebenarnya sejauh apa sebuah data bisa dijadikan sebagai data analisis konten itu adalah sepanjang seluas imajinasi seorang peneliti. Semakin luas imajinasi seorang peneliti, maka semakin banyak data yang bisa digunakan. Tentu saja, tapi harus ada landasan teoritisnya. Kita bisa meneliti catatan tertulis, misalnya dari buku anak, dongeng, bahkan buku harian, lalu kutipan-kutipan, puisi misalnya,
atau catatan klinis, dokumen hukum seperti yang dilakukan oleh Wells tadi mengenai hukum, pamflet-pamflet, dan lain sebagainya. Lalu narasi dan teks visual, mulai dari iklan, film, acara televisi, atau narasi di media sosial, seperti yang tadi dijelaskan bagaimana video-video yang tadi berseliweran di media sosial itu juga bisa menjadi sebuah data yang bisa dianalisis menggunakan analisis konten. Lalu budaya material seperti musik, teknologi, patung, lukisan itu juga bisa digunakan sebagai data untuk dianalisis dalam analisis konten. Dan juga residu perilaku. Residu perilaku itu adalah sisa-sisa dari keseharian manusia. Itu juga bisa dijadikan media yang dianalisis menggunakan analisis konten. Misalnya, bahkan sisa spanduk pedagang kaki lima saja, kalau kita mau menganalisis, kita bisa analisis menggunakan analisis konten. Lalu, unit analisisnya. Ini juga sangat tidak terbatas, ada kata, kalimat, struktur tata bahasa, itu bisa kita teliti menggunakan analisis konten. Lalu kalau kita mau meneliti tentang film misalnya, kita bisa melihat gambar-gambarnya, lalu plotnya, tokohnya, warna, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa kita teliti. Bahkan sesuatu yang tidak terlihat saja, ya sesuatu yang tidak ada, itu juga bisa diteliti. Apa sesuatu yang tidak ada kok bisa diteliti? Misalnya kita mau meneliti tentang sinetron misalnya. Kita bisa menganalisis plot atau tema-tema yang ada di sinetron-sinetron Indosiar misalnya seperti apa saja. Kok selama ini yang di Indosiar tayangkan itu adalah perempuan-perempuan, tipe-tipe perempuan yang melankolis, sedih, selalu bergantung kepada laki-laki misalnya, lalu sabar, dan lain-lain. Nah, kita lihat kok sepertinya tidak ada ya penelitian, tidak ada sinetron yang perempuannya sebagai perempuan yang mandiri, dia misalnya tidak memiliki suami, tidak memiliki anak, tapi dia bisa hidup mandiri, dia bisa hidup dengan mapan, bahagia, kok nggak pernah ada ya sepertinya seperti itu. Nah, itu bisa kita analisis juga misalnya menggunakan konten analisis. Jadi segala sesuatu bisa kita teliti menggunakan analisis konten ini. Nah, sekarang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam penelitian analisis konten? Pertama-tama, tentu saja kita harus merumuskan pertanyaan penelitiannya. Jadi, apa pertanyaan penelitian yang akan kita ajukan dalam penelitian kita, itu kita rumuskan dulu. Dari situ, kita bisa mencari tahu data apa, teks seperti apa yang kita butuhkan, lalu kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita analisis unit-unit analisisnya. Apakah kita akan meneliti misalnya tadi sebuah teks, lalu kita analisis teks yang bagian mana yang mau kita lakukan coding, kita lakukan seleksi terhadap teks-teks atau dokumen-dokumen yang kita sudah kumpulkan, yang sudah kita analisis, kita seleksi mana yang penting dan yang tidak penting, kemudian kita kategorikan apakah misalnya teks ini masuk ke dalam kategori A, teks yang ini masuk ke dalam kategori B, itu kita coding. Kemudian hasil coding itu kita interpretasikan dengan menggunakan pendekatan dan teori feminis. Dan terakhir adalah kita beri kesimpulan dari hal-hal yang sudah kita teliti sebelumnya. Maaf, ini dari tadi ada waiting room yang keluar terus. Minta tolong ya panitia untuk di-admit aja layar. Lalu
Kemudian kita lanjut bagaimana peran penting analisis konten dalam penelitian feminis. Dalam penelitian feminis, sebenarnya kita bisa menggunakan analisis konten agar penelitian feminis kita berjalan dengan lebih baik. Itu perannya sangat penting menurut saya. Kita harus sadari bersama bahwa pengalaman perempuan di mata feminis, pengalaman siapapun ya, setiap individu, baik itu perempuan, laki-laki, siapapun, di setiap individu itu sebenarnya amat penting. Feminis mengenal adanya istilah personal is political. Jadi semua individu itu pengalamannya adalah pengalaman yang penting. Tapi sayangnya pengalaman-pengalaman individu itu seringkali terbungkap, terutama peran suara perempuan. Misalnya ketika kita mengadakan penelitian mengenai ada sebuah daerah yang kekeringan, bagaimana peran air dalam masyarakat itu, seberapa penting air dalam kehidupan di masyarakat itu misalnya. Nah, terkadang seringkali ya penelitian-penelitian yang langsung terjun ke lapangan lebih banyak mencari informasi dari laki-laki. Ketua RT-nya laki-laki, ketua RW-nya laki-laki. Lalu kalau kita cari informasi wawancara dengan kepala keluarga, laki-laki juga. Suara perempuannya seringkali malah tidak terdengar. Padahal suara perempuan ini juga penting. Nah, teks atau dokumen atau data yang kita akan teliti menggunakan analisis konten itu justru bisa menjadi sarana kita untuk mendengar suara perempuan. Karena terkadang perempuan bisa menyuarakan pengalamannya secara lebih bebas melalui teks atau dokumen atau data-data yang si ibu yang tadi di daerah yang kekeringan itu menulis misalnya di Facebook, susah banget, kekurangan air, padahal saya butuh untuk nyuci, untuk mandiin anak, ini anak belum dimandiin, ini makanan belum dimasak, padahal air nggak ada, cucian piring banyak, gitu. Harus ngangkat air dari desa sebelah misalnya gitu. Dia tulis di Facebook misalnya. Nah, itu bisa kita teliti, sebagai peneliti kita bisa meneliti dan menyuarakan suara-suara perempuan, pengalaman perempuan menggunakan analisis konten. Lalu teks atau dokumen atau data juga bisa menangkap fenomena sosial yang tidak pernah tertangkap secara langsung di masyarakat. Misalnya kasus KDRT, misalnya kita kadang tidak bisa melihat secara kasat mata langsung di masyarakat, tapi ternyata ada korban yang menuliskan kisah-kisahnya, lalu di-publish novelnya misalnya. Nah, itu bisa kita teliti juga. Atau juga kita bisa menangkap fenomena sosial yang sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya beberapa tahun silam saya pernah melakukan penelitian tentang gambaran perempuan Tiongkok pada masa zaman dinasti Qing waktu itu. Itu sudah berpuluh-puluh ratus tahun yang lalu. Saya kan tidak mungkin bisa kembali ke sana lalu berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan dari sana. Nah, fungsinya analisis konten itu di situ. Saya waktu itu melakukan penelitian dengan mengamati teks-teks karya-karya sastra tempo lalu untuk melihat bagaimana citra perempuan dalam masyarakat pada saat itu. Jadi itu pentingnya ya analisis konten dalam penelitian feminis. Dan yang terakhir, yang sekarang hangat-hangatnya adalah analisis konten ini terlebih di masa era digital ini dan berhadapan dengan masa pandemi bisa menjadi jalan keluar mengatasi keterbatasan peneliti. Jadi peneliti pada masa pandemi ini tidak bisa turun langsung ke lapangan. Nah, analisis konten bisa menjadi solusi untuk mencari informasi, untuk menangkap fenomena sosial melalui data-data dan teks-teks.
Kemudian selanjutnya, sudut pandang dalam penelitian menggunakan analisis konten berperspektif feminis. Analisis konten ini bisa dilihat melalui 3 sudut pandang. Pertama adalah teks atau dokumen atau data-data yang akan kita olah, itu kita lihat sebagai sebuah dunianya sendiri. Jadi kalau kita meneliti tentang novel misalnya, kita akan melihat novel sebagai dunia novel itu, dunianya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan dunia nyata. Kita meneliti novel, ya novel aja yang kita teliti gitu. Kita tidak akan menyangkut pautkannya dengan kondisi masyarakat di dunia nyata. Jadi metodenya jika menggunakan sudut pandang ini adalah murni teks, murni novel yang kita akan analisis misalnya. Lalu jika menggunakan sudut pandang ini, maka penelitian kita akan menggambarkan perempuan atau laki-laki atau kondisi sosial tertentu dalam teks atau dokumen atau data. Jadi hanya akan menggambarkan, misalnya ketika kita meneliti tentang novel, kita hanya akan menggambarkan perempuan dalam novel ini seperti apa, atau laki-laki dalam novel itu seperti apa, kondisi sosial dalam novel itu seperti apa. Jadi yang dilihat hanya yang ada di dalam novel saja. Lalu yang kedua, sudut pandangnya adalah kita melihat teks atau dokumen atau data yang akan kita gunakan sebenarnya dipengaruhi atau bisa mempengaruhi dunia nyata. Misalnya ketika kita meneliti tadi novel misalnya, kita lihat apakah novel itu dipengaruhi oleh dunia nyata. Siapa tahu ternyata novelnya menceritakan tentang pengalaman seorang perempuan penyintas KDRT misalnya. Kita lihat, kita posisikan novel ini berarti dipengaruhi oleh dunia nyata si penulisnya. Atau bisa juga teks atau dokumen atau data yang kita gunakan justru mempengaruhi dunia nyata. Misalnya si novel tentang pengalaman perempuan yang mengalami KDRT tadi, itu bisa mempengaruhi audiensnya, pembacanya di dunia nyata. Melihat, si pembaca melihat, oh kisahnya seperti ini ya korban KDRT. Lalu akan ada rasa ingin membantu, rasa ingin menolong para korban-korban KDRT, atau justru misalnya yang membaca adalah perempuan korban KDRT juga. Novel ini akan memengaruhi pribadinya, oh jadi kalau korban KDRT harus melawan nih. Dia mendapatkan insight itu melalui teks yang dia baca. Jadi ini bisa dipengaruhi atau mempengaruhi dunia nyata. Itu yang akan kita lihat. Jadi metode analisis konten menggunakan sudut pandang yang kedua ini, kita memposisikan teks atau dokumen atau data tadi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan dunia nyata. Jadi kita amati dulu teksnya, seperti apa isi teksnya, bagaimana tokohnya, bagaimana isi yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita validasi di dunia nyata, apakah sesuai atau tidak dengan dunia nyata. Di sini peneliti harus mengaitkan fenomena di teks, di data, di dokumen yang kita teliti, dan di dunia nyata. Tujuannya kita bisa menghubungkan karakteristik yang ada di dalam teks dengan karakteristik pesan yang ingin dihasilkan. Jadi seperti tadi misalnya novel tadi, kita hubungkan sebenarnya karakteristik perempuan korban KDRT seperti apa. Sebenarnya novel ini akan menjelaskan seperti apa. Lalu kita lihat bagaimana pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh teks tadi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bandingkan bagaimana perempuan di dalam teks misalnya dengan perempuan di dunia nyata. Itu kita bandingkan. Nah, ini kalau kita menggunakan sudut pandang yang kedua. Adalah teks atau dokumen atau data yang kita gunakan itu merupakan suatu kesatuan dengan dunia nyata. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dalam penelitian yang menggunakan sudut pandang ini, teks kita lihat sebagai
satu kesatuan dengan dunia nyata yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jika menggunakan sudut pandang ini, peneliti harus mengamati si teks ini, kemudian mewawancarai, misalnya kalau kita mengadakan penelitian tentang Instagram misalnya, bagaimana, atau Twitter, bagaimana cuitan-cuitan misalnya para feminis di Twitter misalnya. Kemudian asumsi kita jika menggunakan sudut pandang yang ketiga, cuitan-cuitan dari feminis-feminis tadi misalnya itu ada kaitan, merupakan satu kesatuan dengan yang di dunia nyata. Jadi kita lihat, kita amati sebenarnya mereka, si feminis-feminis ini menyuitkan, membicarakan apa di Twitter, kemudian kita wawancarai langsung mereka, apakah sesuai atau tidak antara di Twitter dengan di dunia nyata gitu. Itu adalah karena kita menganggap, kita asumsikan bahwa apa yang ada di Twitter adalah apa yang akan mereka lakukan di dunia nyata. Tujuannya tentu saja untuk melihat hubungan antara perempuan dalam teks, dokumen atau data dengan data. Nah, sekarang kita lanjut tentang contoh-contohnya, misalnya penelitian analisis konten berperspektif feminis, misalnya di media. Tempo hari saya sudah kirimkan beberapa contoh penelitian, semoga sudah dibaca ya. Salah satunya saya kirimkan penelitian analisis yang mengamati tentang media. Nah ini misalnya kita akan meneliti tentang Detik, berita yang dikeluarkan oleh Detik. Di sini headline-nya adalah pemuda asal Blitar gagal perkosa tante-tante karena ditarik anunya. Nah, ini yang akan kita teliti. Nah, data teks yang akan kita teliti adalah kita akan teliti tentang makna yang tersirat dalam kata-kata yang digunakan. Kita lihat bagaimana di sini ada tulisan gagal perkosa, lalu tante-tante, dan karena ditarik anunya. Dari sini saja kita sudah melihat miris ya, ada media yang sebegininya memberitakan tentang kasus pemerkosaan. Dia mengatakan gagal perkosa, jadi maksudnya pengennya berhasil atau gimana gitu. Terus tante-tante tidak peduli bagaimana statusnya, bagaimana berapa usianya, bagaimana pakaian yang dikenakan, bagaimana apa agamanya, dia keluar rumah di pagi, siang, sore, malam, lalu diperkosanya pagi, siang, sore, malam, itu yang namanya korban ya tetap korban, tidak peduli. Jadi tidak usahlah ditulis tante-tante di situ. Memang kenapa kalau tante-tante gitu. Dan karena ditarik anunya, itu headline dari sebuah media yang cukup besar ya, tapi ditulis di situ karena apa? Bukankah itu adalah bentuk perlawanan seorang perempuan yang ingin diperkosa? Kemudian itu perlawanan, tapi di situ ditulisnya karena ditarik anunya. Bagi saya sendiri, ini memperlihatkan betapa berita yang disampaikan oleh Detik ini menjadi sebuah victim blaming di media sosial, di media ya. Itu jadi kalau saya melakukan penelitian, kita melakukan penelitian teksnya saja, kita akan melihat itu dari kata per kata kita lihat, isinya kita lihat, makna dari kata-katanya apa, itu yang kita lihat. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan sudut pandang yang kedua? Kalau kita menggunakan sudut pandang yang kedua, bahwa teks itu dipengaruhi atau memengaruhi dunia nyata,
kita akan adakan penelitian si teksnya dengan dunia nyatanya. Bagaimana data-data tersebut, misalnya bagaimana berita di detik ini akan memberikan dampak kepada pembacanya. Apakah pembaca yang membaca berita ini akan berpikiran, oh iya ya, wah ini tante-tante nih salah nih, harusnya nggak usah ditarik anunya gitu. Atau menyalahkan tante-tantenya misalnya. Atau justru menyalahkan korban pelaku pemerkosanya. Nah, itu yang kita lihat dampaknya yang kita amati. Kita amati teksnya, lalu kita amati. Dan yang ketiga, kalau kita menggunakan sudut pandang teks atau dokumen atau data dengan dunia nyata memiliki satu kesatuan, kita akan melihat secara umum gambaran tentang fenomena victim blaming dalam pemerkosaan misalnya. Kita lihat bagaimana dunia nyatanya, dan si teks tadi, si berita tadi kita jadikan sebagai bagian di data. Contoh lain misalnya kita akan mengamati tentang pertunjukan teater. Ada pertunjukan teater yang judulnya Marsinah Menggugat. Jika kita menggunakan sudut pandang yang pertama tadi, bahwa teks atau dokumen atau data adalah sebuah dunia sendiri, maka kita akan mengamati pertunjukan teater ini, misalnya mengenai tokohnya, bagaimana penokohannya, lalu tim panggungnya, atau orang-orang yang berada di belakang layarnya. Jadi dunianya si pertunjukan teater ini yang akan kita amati. Nah, kalau menggunakan sudut pandang yang kedua, kita akan mengamati bagaimana pertunjukan teater ini dan bagaimana dunia nyatanya. Kita bandingkan tokoh Marsinah yang ada di pertunjukan teater dengan Marsinah yang ada di dunia nyata. Itu kita kalau menggunakan sudut pandang yang kedua kita bandingkan. Atau kita juga bisa melakukan penelitian menggunakan sudut pandang yang ketiga. Kita lihat bahwa pertunjukan teater ini merupakan suatu kesatuan dengan dunia nyata. Kita teliti secara umum bagaimana perjuangan perempuan pekerja migran di Indonesia misalnya. Nah, si pertunjukan teater Marsinah Menggugat ini kita jadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam perjuangan perempuan pekerja migran Indonesia misalnya. Terus selanjutnya kita amati juga misalnya sinetron di Indonesia misalnya. Kalau kita menggunakan sudut pandang yang pertama, bahwa teks atau dokumen atau data adalah dunia sendiri, kita akan mengamati misalnya ini sinetron Indosiar ya, Suara Hati Istri. Kita akan melihat bagaimana tokoh atau penokohan perempuan yang ada di FTV di Indosiar misalnya. Bagaimana sifatnya, karakteristiknya, lalu tokohnya ada siapa saja, itu yang kita teliti. Nah, kalau bahwa sinetron ini akan memengaruhi atau dipengaruhi oleh dunia nyata, misalnya kita teliti bagaimana dampak menonton FTV di Indosiar ini terhadap penonton perempuan. Apakah penonton perempuan jadi ingin mengikuti tokoh-tokoh teraniaya di FTV Indosiar, ataukah justru mereka malah itu yang akan kita amati. Selanjutnya, sudut pandang yang ketiga bahwa teks ini, sinetron ini dengan dunia, kita bisa meneliti misalnya bagaimana posisi perempuan di masyarakat. Bagaimana citra perempuan di masyarakat patriarkal misalnya. Itu yang akan kita amati. Nah, selanjutnya
kita nonton sebentar ya, lalu kita diskusikan bersama-sama. Ini ada iklan kecap ABC, kita tonton bersama-sama. Ya, Bentar. cuma video aja. Videonya aja ya? Iya. Sebentar. Coba kita mulai lagi. Apakah sudah kedengaran? Kedengaran nggak ya? Kedengaran, Ya, Kak? Oke. Aku kerjakan sendiri. Jangan ke aku. Peduli sama aku aja enggak. Ya, itu tadi iklannya, data yang akan kita. Mungkin ada yang mau komentar kalau menggunakan sudut pandang feminis, apa yang akan kita teliti dan mungkin tanggapannya dari iklan ini mungkin. Silakan. Silakan buat teman-teman yang mau berkomentar, dibuka video dan audionya. Adakah yang mau komentar? Yuk, siapa? Kira-kira kok masih sepi nih? Masih sepi. Katanya kalau peneliti feminis harus semangat. Nah, ini. Nah, mana ini? Aida Faridatin, silakan. Ya. Suami istri itu perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing dan pasangannya agar tidak mencederai pasangannya. Oke. Terus kalau mau meneliti tentang iklan ini, kira-kira apa yang akan diteliti, Mbak? Tentang kekuasaan suami yang merasa berkuasa gitu. Oke, terima kasih. Terus ada lagi nggak yang mau bersuara? Ya, ada lagi. Halo Mbak, mau mencoba jawab. Oke, silakan. Iya, mungkin saya akan mencoba meneliti tentang fenomena kegiatan memasak di suatu rumah tangga gitu. Bukan, di rumah tangga gitu. Jadi kan selama ini kegiatan masak-memasak itu biasanya diidentikan dengan perempuan kayak gitu.
melihat di dunia nyata atau di iklannya aja nih, Mbak? Kedua-duanya, Mbak. Jadi nanti Kedua. lebih ke kesatuan kayak gitu. Soalnya kalau misalnya iklan itu kan mengajak untuk para suami memasak kayak gitu. Padahal di dunia nyata banyak yang memasak itu cenderung perempuan kayak gitu. Oh, mana? Dulu. Mbak Ayunya apa keluar ya? Bentar. Ya, maaf. Ya. Tadi agak kelempar ya. Iya. Oke. Arina, siapa ini? Maaf, suara saya terdengar nggak ya? Arina. Terputus. Mungkin bisa dibuka lagi audionya. Tadi sempat hening sejenak. Halo. Iya, jadi Ya. kedengaran, Mas? Ya, oke. Ya, udah. Jadi kan antara fenomena dengan atau realita disampaikan di teks itu sedikit berbeda gitu. Fenomenanya kan banyak yang masak itu ibu-ibu kayak gitu kan. Sedangkan di situ laki-laki yang lebih banyak masak. Oke. Dan alasannya tidak sesederhana itu. Ya, bisa. Saya ikut berkomentar. Iya, silakan. Izin berkomentar sedikit. Terima kasih, Mbak. Materinya menarik. Kaitan dengan video tadi, menurut saya itu merupakan representasi atau gambaran di kita ya, di sebuah rumah tangga ketika yang sibuk di dapur adalah perempuannya atau istrinya, itu gambaran umum yang ingin ditampilkan sebenarnya seperti itu. Cuma dari sudut iklan berarti solusi yang ditawarkan oleh iklan tadi ya dia berpihak pada si perempuan, bahwa kalau mau ada istilahnya keharmonisan yang ditampilkan, ayo dong yang bapak-bapaknya juga harus bergerak. Mungkin itu kalau dari secara umum mungkin seperti itu. Jadi ada, kalau dari sudut kontennya atau dari sudut iklannya aja, gambarannya ingin ditampilkan seperti itu, iklannya masuk atau si iklannya masuk dari posisi itu. Dia berpihak ke perempuan, dan ya begitu mungkin Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ya, kita coba lanjut ya. Terima kasih banyak atas tadi ide-ide kreatifnya, tanggapannya. Nih, sekarang kita coba lanjut. Jadi tadi dari iklan, ya seperti yang tadi teman-teman, dari sisi teksnya kita akan bisa meneliti tentang isi teksnya, bagaimana perempuannya, bagaimana istrinya, bagaimana suaminya tadi di situ, bagaimana
yang tadi banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan domestik, tadi di awal-awal kita lihat adalah istrinya kan. Terus laki-lakinya mau kerja, sibuk dengan urusannya sendiri, tidak mau membantu, gitu. Itu yang kita lihat kan. Terus nanti dilanjutkan, setelah ada momen si perempuannya agak komplain, kemudian suaminya mulai bergerak, mau untuk membantu gitu. Apa, tokohnya seperti apa, ya seperti teman-teman tadi sampaikan. Lalu kalau kita lihat dari sudut pandang yang kedua, bahwa iklan ini mungkin bisa dipengaruhi atau bisa mempengaruhi dunia nyata. Seperti tadi teman-teman sampaikan, bagaimana itu menjadi, bagaimana sih kondisi di masyarakat seperti apa, laki-laki seperti apa dalam kondisi masyarakat, kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan di iklannya gitu. Atau kita juga bisa membuat penelitian tentang dampak iklannya bagi penonton itu seperti apa, itu bisa juga. Sedikit sharing, ketika pertama kali nonton iklan ini, kebetulan saya nonton bareng sama suami. Lalu saya hanya ketika sambil nonton, saya celetukin suami, tuh ya, lihat. Saya cuma bilang kayak gitu. Lalu tanggapan suami saya, oh iya ya, gitu. Sesederhana itu, sesederhana sebuah iklan, ternyata mungkin saja bisa membuka kesadaran laki-laki bahwa urusan domestik itu bukan hanya urusan perempuan saja. Ketika perempuan bisa bekerja di ranah publik, bisa bekerja di luar, laki-laki juga sebenarnya bisa bekerja di ranah domestik, di dalam rumah tangga gitu. Jadi sebuah iklan simple yang hanya 1 menit sekian detik itu sebenarnya bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada penonton-penonton iklan tersebut. Bisa saja kita teliti juga. Atau kita bisa melihat dari iklan ini dari sudut pandang ketiga. Kita melihat bagaimana apa yang ditampilkan di iklan itu nyata, dan kita lihat itu sebagai suatu kesatuan. Kita bisa meneliti bagaimana sebenarnya kesetaraan gender dalam pernikahan, bagaimana di dunia nyatanya, bagaimana di iklannya, tapi kita lihat itu sebagai suatu kesatuan, bukan kita banding-bandingkan. Nah itu, kita bisa, bahkan dengan iklan 1 menit itu, kita bisa melihat dari 3 sudut pandang, kita bisa melakukan analisis konten dengan berbagai macam cara. Itu tadi tergantung pada imajinasi dan perspektif dari si peneliti. Nah, sekarang yang pertanyaan yang penting, sebenarnya sudut pandang yang mana yang lebih penting? Apakah sudut pandang pertama yang menilai bahwa teks adalah satu dunia sendiri, atau sudut pandang kedua yang melihat bahwa teks itu mungkin berkaitan atau mempengaruhi dunia nyata, atau justru malah sudut pandang ketiga yang melihat teks adalah suatu kesatuan dengan dunia nyata. Kalau saya pribadi menilai bahwa dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada yang tidak penting sebenarnya. Apalagi kita yang meneliti dengan perspektif feminis akan melihat hal yang sederhana, hal yang sangat individu, hal yang dinilai sangat mendasar, kehidupan sehari-hari kita itu merupakan hal yang penting, tidak bisa. Tapi di lain sisi kita juga harus melihat juga, mengutamakan juga bagaimana signifikansi penelitian kita untuk sebuah ilmu pengetahuan dan untuk masyarakat. Jika kita menggunakan sudut pandang pertama, jika kita hanya meneliti iklan tadi, cuma dilihat bagaimana alurnya, bagaimana tokohnya, dan lain-lain, bagaimana yang ada di dalam iklan tersebut, itu memang penting. Tapi kemudian dalam penelitian ada so what question. Kalau di iklan itu digambarkan tokohnya begini, tokohnya begitu, alurnya begini, so what? Terus abis itu gimana? Terus abis itu untuk apa? Terus abis itu mau ngapain gitu. Itu yang harus kita
perhatikan baik-baik. Pandang pertama, penelitian kita hanya akan berhenti pada penjelasan mengenai teks itu sendiri tanpa melihat selanjutnya apa, signifikansinya apa untuk masyarakat. Gitu. Oleh sebab itu, kan lebih baik jika kita menggunakan sudut pandang yang kedua atau ketiga, agar kita juga bisa menampilkan kepentingan, signifikansi penelitian kita untuk ilmu pengetahuan dan untuk masyarakat. Jadi misalnya dari iklan tadi kita bisa menunjukkan, oh ternyata iklan itu ada manfaatnya loh. Kalau iklannya yang mengutamakan kesetaraan gender seperti ini, itu bisa membuka kesadaran laki-laki loh akan pentingnya bekerja di ranah domestik misalnya. Kita bisa membuka kesadaran masyarakat melalui tulisan kita. Lalu juga kita melihat kekuatan dalam menarik pembaca. Jika kita hanya meneliti menggunakan sudut pandang pertama, jika kita hanya meneliti si iklannya saja, itu siapa yang akan membaca tulisan kita? Yang akan membaca mungkin hanya orang yang tertarik dalam cultural studies misalnya. Tapi setelah itu, siapa lagi? Kita juga sebagai peneliti perlu untuk memikirkan siapa yang akan membaca tulisan kita. Yang akan membaca tulisan kita lebih banyak misalnya jika kita memperluas jaringan ilmu pengetahuan kita. Misalnya jika kita menggunakan sudut pandang kedua atau sudut pandang ketiga dengan melihat fenomena sosial, fenomena di masyarakat, kita juga bisa menjaring misalnya orang-orang dari sosiologi atau antropologi atau ilmu sosial lainnya. Lalu kemudahan untuk mempublikasi hasil penelitian. Tadi karena kalau kita meneliti hanya berhenti di teksnya saja, yang akan menerima publikasi kita adalah hanya terbatas pada jurnal-jurnal yang cultural studies, jurnal-jurnal sastra misalnya, jurnal-jurnal sastra dan budaya mungkin. Tapi kalau kita perluas penelitian kita ke kondisi masyarakat umum, kita pakai sudut pandang kedua atau sudut pandang ketiga, kita bisa mengirimkan publikasi, kita bisa mempublikasikan tulisan kita misalnya di jurnal sosial humaniora, juga jurnal-jurnal sosiologi, misalnya jurnal-jurnal masyarakat gitu. Jadi itu akan mempermudah kita untuk lebih bergerak. Jadi kalau saya sendiri pribadi menyarankan, yuk kita melakukan analisis konten, tapi kita bergerak lebih maju, tidak hanya menganalisis teksnya saja, tapi kita bergerak lebih maju menganalisis kaitan antara teks ini dengan kehidupan di dunia nyata. Itu sih yang ingin saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Mbak Lia. Wah, menarik sekali sampai saya nggak berani motong meskipun sudah sampai 45 menit. Kepanjangan ya, maaf. Apa namanya? Saya kira materi yang disampaikan sangat komprehensif ya, bahkan dari akar-akarnya apa sih itu analisis konten sampai kita membedah 4 contoh tadi ya, 3 gambar dan 1 video. Ketika Mbak Lia menyampaikan, saya terlempar ke ini, satu bukunya dan kuliahnya Prof. Aril, bagaimana beliau juga, saya kira beliau konteksnya juga menganalisis konten sih. Ketika bukunya yang kenikmatan dan identitas juga membicarakan soal film. Nah, itu saya teringat ke sana. Nah, mungkin teman-teman juga punya ingatan-ingatan dan pertanyaan-pertanyaan lain dari apa yang sudah disampaikan Mbak Lia selama 1 jam ini tadi. Saya kira kita mulai ke sesi tanya jawab. Oh, ini ada 2 dari siapa ini, Dina Selvila sama Nur Ika Fatmawati ya. Gantian. Mungkin Dina dulu, silakan untuk membuka audio dan videonya. Dipersilakan untuk bertanya langsung ke Mbak Lia. Ya, terima kasih Kak atas waktunya.
Jadi gini Mbak Lia, saya masih agak bingung sih terkait yang jenis dengan dunia nyata dan kesatuan. Sebenarnya yang tadi dengan yang iklan kecap itu, jadi perbedaan signifikan antara dua jenis ini sih Mbak. Karena saya kayak masih agak rancu gitu loh, karena yang kesatuan ini kan tulisannya juga kesatuan dengan dunia nyata ya. Jadi perbedaan signifikansi antara dua jenis ini sih. Terima kasih. Oke. Yang kedua ada Nur Ika Fatmawati. Nah, silakan langsung disampaikan. Nur Ika Fatmawati. Halo, apakah kedengeran suara saya, Mas? Halo, Mas. Ya, oh suaranya cukup kecil. Oh, kecil. Udah? Iya. Udah Terdengar, tapi kalau di saya sih agak kecil. Entah kalau Mbak Lia ya, apa? Iya, masih agak kecil, Mbak. Bisa Terdengar, tolong Mbak? agak kencang sedikit, mungkin. Terima kasih Mbak Lia, materinya sangat menarik karena kebetulan dulu tugas akhir saya juga menggunakan analisis konten. Tapi hanya berhenti pada yang sudut pandang pertama, yaitu pada meneliti isi teksnya saja. Jadi menurut saya memang betul untuk manfaatnya itu tidak terasa ke masyarakat luas seperti itu. Tapi yang saya tanyakan di sini ketika menggunakan sudut pandang yang kedua atau yang ketiga itu kan harus meneliti langsung ke objeknya atau ke saya kan meneliti tentang buku siswa ya. Jadi saya harus meneliti siswanya. Nah, ketika meneliti siswa itu apakah tetap metodologinya itu analisis isi atau mix method, Mbak? Soalnya kemarin pas waktu penelitian itu ada yang bilang kalau penelitian saya itu kalau misal ditambah dengan meneliti langsung siswanya, dampak terhadap siswanya itu dibilangnya mixed method seperti itu. Terima kasih Mbak Lia. Oke. Saya kira dua dulu ya, nanti yang ada tanya lagi disimpan dulu. Nah, Mbak Lia biar menjawab pertanyaan dari Dina dan Ika. Monggo, Mbak. Oke, tadi pertanyaan pertama dari Mbak Dina tentang perbedaan antara sudut pandang kedua dan sudut pandang ketiga ya. Kalau sudut pandang kedua itu melihat bahwa teks terpisah dengan dunia nyata, tapi bisa dipengaruhi atau mempengaruhi. Jadi misalnya kita meneliti tentang si kecap tadi ya, iklan kecap tadi ya, kita melihat bahwa mungkin saja iklan itu akan mempengaruhi penonton atau pembuatan itu dipengaruhi oleh dunia nyata. Jadi sebenarnya dua hal yang terpisah, tapi mungkin saling mempengaruhi atau saling dipengaruhi gitu. Jadi dalam penelitian yang menggunakan sudut pandang kedua, yang kita lihat adalah kita lihat perbandingannya. Bagaimana yang A, lalu bagaimana yang B. Lalu kita tulis perbedaannya, perbandingannya. Yang kita utamakan adalah perbandingannya. Bagaimana perbandingan yang A, bagaimana perbandingan yang B. Gitu. Atau kita hubungkan. Jadi yang A ini, si iklan ini seperti apa, terus apa sih yang ingin dia sampaikan kepada dunia nyata, apa yang ingin dia sampaikan kepada audiens gitu. Itu yang kita bahas. Jadi itu adalah dunia yang berbeda, kemudian kita lihat perbandingannya atau kita lihat apa yang ingin disampaikan si A ke si B gitu. Nah, kalau sudut pandang yang ketiga, kita melihat bahwa iklan ini adalah satu kesatuan dengan dunia nyata. Bahwa di dunia nyata ada A, B, C, D, E, F, G, bagaimana fenomenanya, itu kita lihat. Kemudian si iklan ini itu ada di dalam dunia nyata ini. Misalnya,
kalau kita lihat si iklan ini, kita jelaskan dulu misalnya kondisi di dunia nyata seperti apa, bagaimana posisi perempuan, bagaimana posisi laki-laki di dalam kehidupan berumah tangga gitu. Nah, kemudian ada nih iklan ini. Kalau iklan ini menceritakan seperti ini gitu. Jadi kita menangkap teks ini sebagai bagian dari dunia nyatanya gitu. Gitu sih perbandingannya. Atau misalnya kalau kita ambil contoh lain ya, misalnya tulisan postingan di Instagram misalnya. Kalau kita gunakan teks sebagai bagian yang dipengaruhi atau memengaruhi dunia nyata, kita lihat konten yang ada di Instagram, misalnya postingan yang ada di Instagram, bagaimana sih pengaruhnya ke masyarakat yang menonton, yang melihat gitu. Jadi kita lihat teks ini sebagai satu kesatuan, kemudian sebagai bagian sendiri, kemudian kita bandingkan, kita lihat bagaimana dampaknya ke masyarakat. Lalu kalau melihatnya dari sudut pandang yang ketiga, kita melihatnya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Si A yang membuat postingan di Instagram ini, kita asumsikan bahwa apa yang dia omongin di Instagram itu juga dia omongin di dunia nyata. Apa yang dia lakukan, bagaimana foto-foto dia di Instagram itu benar-benar dia lakukan di dunia nyata. Jadi memang benar-benar satu kesatuan gitu, yang tidak terpisahkan. Gitu sih perbandingan antara yang sudut pandang pertama dan sudut pandang kedua dan sudut pandang ketiga. Semoga menjawab ya Mbak Dina ya. Agak pusing-pusing, memang harus dipraktekin sih agar lebih bisa ngeh akan perbedaannya. Lalu Mbak Nur Ika tadi, apakah kalau menggunakan sudut pandang kedua atau ketiga, apakah masih bisa disebut sebagai analisis konten atau mixed method ya? Kalau kita sebenarnya menggunakan sudut pandang kedua atau ketiga ini, mungkin kalau sudut pandang ketiga jelas-jelas akan mixed method ya, karena kita akan juga mewawancarai orang-orang di dunia nyata. Tapi kalau kita menggunakan sudut pandang kedua, sebenarnya kita bisa melakukan perbandingan tanpa harus langsung wawancara dengan narasumber misalnya. Kita bisa melakukan perbandingan misalnya antara teks iklan misalnya dengan teks-teks yang ada di buku mengenai perilaku masyarakat, perilaku laki-laki di dalam kehidupan berumah tangga kayak gitu. Jadi kita bisa menyiasatinya jika masih ingin tetap pakai konten analisis, pakai analisis konten, kita tetap yang kita utamakan adalah teksnya, membandingkannya itu tidak harus langsung terjun ke lapangan, tapi kita bisa melihat dari fenomena-fenomena baik melalui buku atau teks sendiri gitu, bisa juga gitu. Itu sih jawab semoga. Terima kasih Kak. Iya oke. Saya kira menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Lia ini karena kita juga belajar ini sih bersosial media. Beberapa waktu yang lalu kan sempat ada yang rame itu apa-apa yang ada di Instagram itu mesti nggak sesuai dengan ke dunia nyata. Itu pasti orang pamer itu di Instagram itu. Tapi dari materi ini kita jadi belajar bahwa tidak langsung bisa digebiak uyah kalau bahasa Jawanya. Jadi tidak langsung bisa digeneralisir gitu loh. Kita bisa melihat postingan seseorang itu ya dari 3 perspektif ini. Kita bisa lihat dari bahwa apa yang diupload seseorang dengan dunia nyata itu sesuatu yang terpisah, bisa yang saling mempengaruhi atau memang sudah satu kesatuan. Nah, jadi enggak serta-merta menjudge semua orang yang ada di Instagram atau Twitter itu mesti berperilaku sama. Gitu kan. Jadi kita juga lebih hati-hati dalam melihat konten-konten yang ada di sosial media. Nah, mungkin ada lagi yang pengen merespon atau bertanya dari materi yang disampaikan. Sebentar. Ya. Saya jadi kepikiran, saya jadi keingetan satu hal.
kita juga harus ingat ya kalau bahwa ketika kita meneliti media sosial A dan media sosial B itu terkadang berbeda. Ketika orang menulis di Instagram misalnya, memposting di Instagram dengan yang dia posting di Twitter belum tentu sama. Ya kan? Jadi kita juga harus melihat gitu. Kita sebagai peneliti juga harus ngeh bahwa terkadang media sosial itu juga berbeda dengan media sosial A juga berbeda dengan media sosial B gitu. Media sosial C bisa berbeda dengan dunia nyata gitu. Jadi kita harus melihat layer-layernya. Kita harus melihat bahwa semua itu kompleks gitu. Tidak bisa ya tadi seperti Mas bilang disamaratakan begitu saja gitu. Itu kita harus sadar di situ sebagai peneliti. Ya, betul. Jadi mungkin bisa ini Mbak ya, apa dibilang sebagai seorang peneliti, kita juga memang harus mulai kritis dan teliti gitu. Bahwa bahkan jangankan satu orang, dia ada di media apapun itu bisa berbeda dengan karakter media masing-masing. Misal Facebook yang teksnya bisa tidak terbatas, ada Twitter yang cenderung membuat orang hanya berkicau dan maksimal 140 karakter, kan seperti itu. Nah, ini ada satu lagi, saya kira kalau tidak ada lagi, ini mungkin yang terakhir karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Silakan, ini ada Kurnia Indah Permatasari, bisa dibuka audionya. Ya, terima kasih. Kak, misalnya gini, saya ingin membuat contoh misalnya seperti fenomena ini, kasusnya Dara Arafah yang kemarin bikin TikTok itu yang tentang KDRT ibu terhadap anaknya itu loh, Kak. Nah, itu misalnya itu fenomenanya itu. Teks itu misalnya dengan ini, jadi yang pertama, misalnya dari sudut pandang pertama, itu kita bisa menganalisis kontennya dari Arafah itu tadi ya, misalnya tokoh-tokoh, misalnya ada ibunya, ada anaknya gitu, misalnya alurnya gimana, penokohannya, terus alurnya gimana, terus apa aja yang terjadi, peristiwa itu bagaimana gitu ya Kak. Terus habis itu yang kedua, kemudian bisa dari sudut pandang kedua, misalnya itu kita itu bisa melakukan penelitian misalnya dampak TikTok dari Arafah ini terhadap netizen, bagaimana komentar-komentarnya netizen gitu. Kemudian yang ketiga itu dari sudut pandang ketiga, kita mungkin bisa meneliti realita kekerasan dalam rumah tangganya di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari ini seperti apa. Apakah seperti itu Kak? Gitu misalnya, jadi tadi itu saya membuat contoh gitu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Mas Baru. Iya, oke. Iya. Ya, sama-sama. Tadi kayaknya ada satu lagi yang raise hand, tapi nggak jadi. Kira-kira jadi raise hand apa enggak ini tadi? Saya melihat ada satu. Kita tunggu aja dulu, mungkin bisa direspon dulu sama Mbak Lia ya. Ya, tadi Mbak Kurnia, betul sekali itu contohnya tadi. Kalau kita melihat fenomena TikToknya Dara Arafah ya, kita bisa melihat kalau dari sudut pandang pertama, kita lihat kontennya, kita lihat isi dari TikToknya itu seperti apa. Kita lihat orangnya, tokohnya di situ yang keluar siapa saja, lalu apa yang dia lakukan di dalam situ, atau mungkin durasinya, berapa lama itu dilakukan, itu juga kalau kita mau teliti, kita bisa teliti juga, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Terus kalau melihat dari sudut pandang kedua, ya kita melihat dampaknya, dampak ke masyarakat seperti apa, bagaimana masyarakat melihat konten itu misalnya, atau bisa juga latar belakangnya, kenapa sih si A membuat konten itu juga bisa dilihat dari sudut pandang kedua. Kalau lihat dari sudut pandang ketiga, kita lihat ya tadi realita kekerasan dalam rumah tangga secara umum, dan si konten ini merupakan bagian unit analisis di dalam realita tersebut gitu. Ya, betul sekali Mbak. Oke, terima kasih Mbak Lia. Masihkah ada lagi yang ingin bertanya?
teman-teman semua? Atau kalau memang sudah dirasa cukup, kita bisa selesaikan sesi kelas riset pada hari ini. Oke, saya tunggu sebentar, ini apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke. Saya kira mungkin cukup ya untuk pagi hari ini. Via chat boleh Kak? Ya udah boleh. Diva 2017, anak 2017 mungkin ini ya. Silakan via chat, kita tunggu. Diva. Kita menunggu sebentar Mbak Lia, namanya juga kelas online. Ada yang ngirim chat, ya kita tunggu. Atau mungkin ini bisa diteliti juga. Bagaimana ketika kita melakukan chat secara online ini, lalu bagaimana gitu. Ini adalah salah satu bentuk content analysis. Meneliti perilaku kita sendiri dalam melakukan kelas ini. Sudah 6 bulan kita membiasakan diri dengan webinar. Lalu bagaimana dampaknya, perbedaannya dari pertama sampai sekarang gitu. Ini saya bacakan mungkin ya. Mohon maaf karena sedang di luar, jadi saya ingin bertanya, kelebihan analisis konten dibanding dengan metode lainnya apa ya Kak? Misalnya dengan studi pustaka atau studi historis yang sama-sama memakai data dokumen begitu. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke. Kelebihannya ya. Kalau kita melakukan penelitian, sebenarnya saya tidak bisa mengatakan metode A lebih bagus daripada metode B atau metode C lebih buruk dari metode D misalnya. Karena semua metode akan digunakan dengan fungsi dan tujuannya masing-masing. Kalau kita memang mau meneliti tentang novel misalnya, kita tertarik untuk meneliti novel misalnya, kita akan menggunakan analisis konten dengan metodenya sendiri, dengan tujuannya sendiri, yaitu untuk membedah si novel ini gitu. Nah, kalau dengan studi pustaka tentu berbeda kan, karena kalau studi pustaka kan memang di dalam studi mengenai data-data yang sudah ada, dan begitu juga dengan penelitian histori, karena kalau histori kan tentu meneliti tentang sejarahnya saja gitu. Jadi memang punya spesifikasinya masing-masing. Tapi kalau melihat bagaimana studi pustaka berjalan, studi pustaka kan meneliti tentang data yang ada di dalam buku misalnya, itu bisa masuk ke dalam metode analisis konten juga gitu, metode konten analisis juga, karena itu adalah sebuah bentuk meneliti teks gitu. Kalau studi historinya juga berupa meneliti teks-teks sejarah, itu juga masuk ke dalam studi analisis konten gitu. Jadi ya studi pustaka dan studi histori, kalau studi historinya mengenai buku-buku histori, buku-buku sejarah, ya itu juga masuk ke dalam metode analisis konten. Atau misalnya kalau studi historinya tentang arca-arca misalnya, itu juga kan bagian dari studi analisis konten kan. Gitu. Jadi ya gitu, memang sebenarnya studi pustaka dan studi histori itu kalau dilihat dari sudut pandang itu juga masuk ke dalam bagian analisis konten. Mengenai mana yang lebih baik, itu tadi balik lagi ke sebenarnya kita tujuan penelitian kita apa gitu, dan pertanyaan penelitian kita apa.
Oke, terima kasih Pak Lia untuk jawabannya. Saya kira cukup ya teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, saya kira ditahan dulu, sabar-sabar. Ini masih hari kedua, masih banyak sekali kelas yang akan kita ikuti dari serangkaian kelas riset perempuan bergerak ini ya. Oke. Nah, silakan sekarang teman-teman membuka videonya masing-masing. Kita akan foto bersama secara virtual. Nah, silakan teman-teman. Saya kira cukup pada kelas pagi hari ini. Nah, silakan dibuka videonya. Berpose yang baik menurut keyakinan masing-masing ya. Yang dirasa menurut keyakinannya masing-masing baik. Nah, silakan ditunjukkan. Ini yang ngefoto Nuril ya. Ya, monggo teman-teman on kamera. Jadi ini ada 2 layar. Nanti saya hitung kalau sudah kameranya udah nyala semua, jadi siap-siap. Bisa di-on-kan dulu kameranya, ditunggu. Senyumnya ditahan dulu, meskipun tidak terasa, pokoknya senyum aja. Jadi saya hitung untuk layar yang pertama 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Untuk yang kedua 1, 2, 3. Siap. Sudah, terima kasih. Terima kasih Nuril. Terima kasih juga untuk Mbak Lia yang sudah bersama kita membagi pengetahuan tentang analisis konten. Saya kira sangat bermanfaat ya bagi teman-teman yang entah baru akan mulai meneliti atau sedang meneliti. Nah, saya kira ini memperkaya khasanah pengetahuan kita masing-masing. Saya kembali lagi ucapkan terima kasih kepada Mbak Lia. Saya juga di sini undur diri sebagai moderator. Apabila ada kurangnya dalam membawa kelas pada pagi hari ini, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mas. Saya kembalikan lagi ke host ya. Silakan Nuril. Siap. Terima kasih buat Mas Bahru dan juga Mbak Lia, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah join pagi hari ini. Untuk forum pada pagi hari ini saya cukupkan dulu, nanti kita jumpa kembali di sesi materi kedua nanti siang, jam 2 siang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, bisa istirahat break dulu. Terima kasih.